Seberapa penting sih anak itu diajarkan minum dari sedotan, atau di usia berapa sebaiknya anak itu diajarkan untuk dapat minum dari sedotan? Oke, tonton sampai habis ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih ke channel aku, Hera Hardianti. Oke, kayaknya udah lama banget ya aku nggak nongol kayak gini, karena dua konten aku yang sebelumnya itu ngebahas tentang resep cemilan bayi atau resep cemilan anak. Nah, bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian klik atau kalian cari videonya, di scroll aja di akun aku, atau kalian bisa klik di sini. Oke, di video kali ini kira-kira aku mau ngebahas apa ya? Sesuai pengalaman aja, kali ini aku akan ngebahas ini nih. Tada, ini dia. Nanti aku akan nge-review ini sedikit, tapi sebelumnya aku mau ngebahas tentang anak yang minum di sippy cup atau straw cup kayak gini. Nah, nanti aku akan nge-review ini dari Sugar Baby, tapi sebelumnya aku akan ngebahas apa sih, seberapa penting sih anak itu diajarkan minum dari sedotan, atau di usia berapa sebaiknya anak itu diajarkan untuk dapat minum dari sedotan. Sekarang anak bunda ada di fase mana nih? Kan kalau udah empasi, khususnya 6 bulan itu anak kita udah bisa minum air putih. Nah, bunda kasih minum air putih ke anaknya itu pakai apa? Masih sippy cup, atau pakai sendok, atau pakai cangkir, atau udah pakai sedotan. Nah, sebelumnya bunda-bunda di sini udah tahu belum apa sih itu sippy cup? Nah, sippy cup itu cangkir atau alat bantu minum anak atau bayi yang bentuknya itu kayak ada apa sih, corongnya kayak gitu, yang biasa kita dapat dari peralatan makan bayi itu biasanya ada sippy cup-nya. Nah, yang itu kan kalau anak baru empasi, biasanya kan kalau biar nggak tumpah-tumpah kita kasih sippy cup kayak gitu kan. Nah, di sini sippy cup itu pemakaiannya nggak boleh sampai anak umur udah berapa bulan, kita nggak upgrade nih, karena setelah anak bisa minum dari sippy cup itu kita harus melatih dia memakai cangkir, kemudian dia itu harus bisa minum dari sedotan atau dari straw cup kayak gitu. Nah, di sini aku akan ngebahas lebih detail mengenai straw cup atau minum dari sedotan kayak gitu. Apa sih manfaat dan fungsinya bagi si anak itu sendiri? Tapi sebelumnya, bunda-bunda di sini ada yang bertanya, dari umur berapa sih kita itu udah bisa ngajarin anak minum pakai sedotan? Sebenarnya masing-masing anak itu berbeda sih, tapi bunda-bunda udah bisa ngajarin anaknya minum pakai sedotan dari umur 8 sampai 10 bulan. Nah, nanti aku akan sharing juga gimana tips dan caranya agar anak bisa minum dari sedotan. Nah, manfaat dari minum dari sedotan adalah minum dari sedotan merupakan cara yang sederhana namun sangat efektif untuk melatih oral motor anak. Beberapa manfaat yang bisa didapat oleh si kecil antaranya melatih gerak bibir, retraksi lidah, koordinasi, menghisap, menelan, dan bernafas, melatih kekuatan otot pipi, wajah, dan mulut, dan melatih oral motor yang lainnya. Nah, jadi sangat bermanfaat banget ya anak itu bisa minum dari sedotan, karena itu juga melatih saat dia udah empasi kan. Kita sekarang udah tahu nih apa aja manfaat dan pentingnya anak itu kita ajarin minum dari sedotan. Sekarang bagi bunda-bunda yang masih kebingungan atau masih susah ngajarin anaknya minum dari sedotan, sekarang aku mau kasih tips dan trik buat bunda-bunda di rumah. Oke, sebelumnya aku mau sedikit cerita nih. Anak aku bisa minum di sedotan itu kira-kira umur 10 sampai 11 bulan. Itu juga kayaknya aku kayak yang udah telat deh ngajarinnya. Tapi lebih baik telat daripada nggak sama sekali kan.
Dan juga kalau anak kita udah bisa minum dari sedotan, kita juga sebagai orang tua akan lebih gampang ngasih dia minum kalau kita lagi di perjalanan ataupun kita lagi bepergian keluar. Nah, waktu itu anak aku umur sekitar 8 atau 9, kan aku ajak keluar. Cuman dia itu minumnya masih dari si pick up kayak gitu kan. Terus aku beli minuman yang ada sedotan plastik yang suka di mamang-mamang itu loh, sedotan plastik es. Aku kasih dia minum dari botol minum pakai sedotan itu. Aku kasih dia, terus dia minum. Kok langsung bisa ya? Ya udah, nggak lama dari itu aku beliin dia straw cup yang dari Sugar Baby. Pas aku kasih coba, ternyata dia nggak bisa. Terus aku bingung lah, kok kemarin bisa sekarang nggak bisa. Jadi aku juga cari-cari gimana sih biar anak itu bisa belajar minum dari sedotan atau dari straw cup. Nah, caranya Bunda pakai air mineral yang bentuk cup atau gelas yang kayak cangkir ya, yang kayak gitulah pokoknya. Kan itu sedotannya lebih kecil kan, karena untuk ngajarin anak minum dari sedotan kita tuh harus mengetahui kayak debit air yang masuk ke mulut dia itu harus sedikit, karena kalau kebanyakan takutnya dia tersedak atau gimana. Nah, jadi caranya itu air mineral Bunda kasih sedotannya, terus kasihkan ke anak, kasihkan ke babynya, tapi sambil kita pas dia udah sedotannya di dalam mulut, itu gelasnya Bunda agak tekan kayak gitu loh. Jadi dia kan kalau kita tekan airnya kan keluar dari sedotan itu. Nah, di situ dia belajar kalau semisal air itu bisa keluar dari sedotan kalau dihisap. Nah, yang kedua, Bunda bisa kayak contohin. Kita punya botol minum sendiri kan. Kita contohin ke anak, gini caranya. Bunda kayak sedot tapi mulutnya agak dimuncungin kayak gitu loh, kayak kita minum kayak gitu. Nah, oke, dan yang ketiga adalah harus disiplin, konsisten, dan sabar. Nah, itulah kuncinya. Semoga Bunda kalau nyoba di rumah bisa sabar, dan semoga anaknya cepat bisa minum dari sedotan karena manfaatnya baik banget ya. Aku mau sedikit review tentang straw cup dari Sugar Baby. Ini nih barangnya. Dia kayak gini. Lucu banget ya ada gininya. Ini juga bisa berfungsi sebagai titer. Dan sebenarnya dia ini ada kotaknya. Cuman kotaknya karena aku belinya udah lama, dan lihat deh di gambarnya juga udah mulai pudar karena udah berapa bulan ya, pokoknya dari bulan 10, kayaknya dari bulan 10 deh, bulan 10 2020 aku beli ini. Gambarnya udah pudar. Dia tuh ada kotak, dalam kotaknya nanti ada cara bagaimana kita merawat botol ini. Bentukannya kayak gini, jadi anak kalau minum tuh bisa megang kayak gini, dia lebih aman, lebih safety kayak gitu, lebih kokoh pegangannya. Nah, di sini ukurannya 270 ml, dan ini tuh sebenarnya ada tali kayak apa sih, kayak kita kalau botol minum anak SD itu loh yang bisa diselempangin kayak gitu. Cuman aku nggak tahu udah aku taruh kemana. Dan juga di dalam kotak botol minum ini tuh kita udah dapat ini nih. Nih, kita udah dapat ini. Kelihatan nggak? Kita udah dapat ini tuh buat ngebersihin selang yang ada di dalam. Jadi ini udah dapat gratis ya, lumayan lah ya. Ini juga kalau beli aku pernah lihat itu 2-3 ribu rupiah, lumayan lah ya. Emak-emak kan agak perhitungan nih meskipun 2.000-3.000. Nah, balik lagi ke mini review botol dari Sugar Baby ini. Tampak luarnya kayak gini, jadi ngebukanya itu kita tinggal pencet ini. Nah, tuh. Dan uniknya, aku senangnya botol ini tuh, kalau anak-anak kan minumnya suka terserah dia ya mau gimana ya. Nah, bagusnya botol ini tuh kalau kita balik itu nggak bakal tumpah airnya, bagus ya. Jadi aman gitu buat anak. Tuh, nggak tumpah. Kayak airnya tuh sampai di sini aja, nggak bakal keluar netes gitu. Jadi aman buat anak kita. Gitu. Si botol dari Sugar Baby ini juga ada kayak pemberatnya di dalam. Kelihatan kan? Tuh yang putih-putih ini
Itu pemberatnya agar anak itu minumnya bisa sampai habis. Jadi meskipun airnya udah dikit, tetap bisa disedot sama anak sampai habis. Bagus sih kalau menurut aku. Nah, dan di sini juga pegangannya itu ini pegangable banget. Kayak gini kan kalau anak-anak minumnya. Tuh. Ngadep ke sini kayak pas gitu kalau buat pegangan anak cengkramannya. Nah, ini kalau pas bagian dia terbuka kan, terus kita tutup. Tuh, jadi ini tuh kuat. Kalau semisal anaknya udah nggak minum, tinggal ditutup, jadi tetap higienis, ininya tetap bersih, nggak bakal kena debu. Gitu deh. Dan ini juga kalau di aku sangat berguna banget. Kenapa? Karena kalau semisal kita lagi keluar mau di perjalanan, anak haus, kita bingung kan kalau dia masih minumnya pakai cangkir atau gelas atau sipi cup, rawan tumpah. Dan aku kebantu banget nih karena anak aku udah bisa minum dari sedotan, dan kalau kemana-mana tinggal bawa botol kayak gini aja gitu. Nah, di sini aku beli ini di Shopee, di official shopnya Sugar Baby. Kalau nggak salah kemarin tuh sekitar 90 ribuan. Sebenarnya kenapa aku milih ini, karena dari merek lain pun ya oke-oke aja, cuman menurut aku si Sugar Baby ini kayak yang harganya nggak terlalu mahal, masih bisa kita jangkau, dan ini tuh udah BPA free. Kayak sedotannya ini, silikonnya ini juga aman untuk anak. Jadi makanya aku pilih yang ini. Bukan berarti yang lain nggak bagus ya, tapi ya aku seneng aja sama Sugar Baby yang ini. Nah, di sini aku juga mau nyaranin ke Bunda, kalau semisalkan kita lagi ngajarin anak, kan kalau dari kita minum itu kan harus duduk. Nah, jadi setiap kita kasih anak minum, kita sambil suruh dia duduk. Kalau sebenarnya kayak, nih minum dulu sambil duduk ya. Jadi kita aja minum nggak boleh sambil berdiri kan, sebenarnya harusnya lebih baiknya itu sambil duduk. Nah, jadi ketika kita ngajarin anak mau minum pakai sedotan ataupun pakai apapun itu, usahakan kita minumnya kita ajarkan sambil duduk, berdoa dulu ya, setidaknya bismillah, baru deh kita kasih minum. Dan semoga kalau pas kita ajarin dia, semoga dianya itu cepet nangkepnya dan cepet bisanya kayak gitu. Nah, gimana Bunda? Tips dan trik serta mini review tentang botol minum anak. Semoga bunda-bunda di rumah suka dan sedikit terbantu sama video aku yang kali ini. Nah, kalau bunda-bunda di rumah ataupun kalian siapapun di rumah suka sama video ini, jangan lupa ya untuk ngedukung aku biar aku tuh selalu semangat bikin videonya. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, di like video ini, dan kalian komen, terus kalian share ke semua sosial media ya. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.